Halo semuanya, namaku Konita. Aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, kalau jadwal kuliah udah selesai tuh, aku biasanya langsung balik ke kosan dan refreshing sebentar dengan scroll konten yang ada di sosial media. Niatnya sih untuk cari hiburan atau informasi ringan. Tapi kok... Guys, kalian sadar nggak sih kalau misalkan di zaman sekarang tuh udah banyak banget konten-konten di sosial media yang mempromosikan homoseksual ataupun pergaulan bebas. Dan mereka sekarang tuh udah mulai ternormalisasi. Banyak yang kasih like, kasih dukungan, dan sebagainya. Untuk kelainan seksual sendiri tidak hanya ada homoseksual, tapi ada juga beberapa kelainan lain. Contoh yang pertama adalah ebiksionisme. Ebiksionisme adalah ketika dia menyukai ataupun merasa terangsang ketika dia menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain. Yang kedua adalah voyeurisme. Voyeurisme adalah kecenderungan seksual ketika dia merasa puas ataupun merasa terangsang ketika dia mengintip seseorang. Yang ketiga ada namanya fetitisme. Nah, fetitisme adalah dia merasa terangsang jika melihat suatu benda-benda ataupun melakukan hal yang aneh di luar konteks seksual. Yang keempat ada namanya pedofilia. Pedofilia inilah mungkin adalah karena seksual yang cukup umum bagi orang Indonesia ataupun bagi umum terdengar itu. Adalah ketika seseorang menyukai anak-anak di bawah umur. Nah, contoh itu anak-anak yang masih usia sekolah disukai oleh om-om. Mungkin itulah pedofilia. Mungkin kalian bertanya juga, sebenarnya apa ya yang bisa bikin mereka melakukan hal tersebut? Banyak banget loh faktornya, mulai dari lingkungan, bahkan keluarganya seperti apa, itu bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan. Nah, dari kecenderungan pornografi ataupun gangguan-gangguan seksual tadi mungkin bisa menyebabkan adanya gangguan mental ini, gangguan mental, gangguan psikologi ataupun gangguan-gangguan lain. Nah, karena kita cenderung aneh, kita mengasingkan diri kita sehingga juga diasingkan oleh orang lain. Nah, selain itu, mungkin bisa kita jika penyimpangan seksual seperti contohnya tadi homoseksual di awal. Nah, homoseksual tadi juga memiliki risiko untuk menderita HIV dan AIDS, di mana penyakit ini belum ada pengobatannya sehingga cukup berbahaya. Sehingga bukan cukup berbahaya lagi, tapi memang berbahaya kalau tidak ditangani. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, jadi marilah kita untuk menjauhi konten-konten pornografi ataupun menjauhi kecenderungan seksual tadi. Jika ada merasa bersalah, tolong dikonsulkan kepada psikiater ataupun atau berkonsul kepada psikolog terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Nah, untuk kelainan seksual tadi itu bisa diobati, tidak ada mungkin dengan terapi melalui psikiater tadi seperti sudah jelaskan, ataupun bicara dengan psikolog, ataupun misalnya tidak dengan iman ibadah kita sendiri kita bisa membentengi diri kita untuk menjauhi dari hal-hal tersebut. Mari menjadi generasi yang bijak dan juga berakhlak mulia serta bertanggung jawab atas diri sendiri. Stop normalisasi penyimpangan seksual. Jadi di sini aku bakal ngajak kalian untuk selalu memilih konten-konten yang positif. Ingat, yang nggak semua yang viral itu benar. Jika sekiranya kalian menemukan konten negatif, kalian bisa langsung skip atau kalian laporkan. Oh iya, untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa jaga pergaulan ya. Ingat, kalian itu adalah orang yang berpendidikan dan beragama. Perkuat di iman kita perkuat diri kita dari hal yang seperti penyimpangan seksual tadi, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan kita bisa menjadi pribadi lebih baik. Pegang terus nilai-nilai tersebut. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.